Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya, investigasi ya, tarot investigasi ya. Lanjutan dari kasus Verdi Sambo. Sekarang kita ke istrinya ya, Putri Chandrawati ya. Bagaimana mental dia saat ini ya, dan kira-kira apakah dia akan mendapatkan hukuman mati atau tidak ya ke depannya, dan bagaimana nasib dia ke depan ya. Kita lihat sesuai tarot ya. Kita investigasi tentang Putri Chandrawati. Dan sebelumnya ini games ya. Diambil happy aja, dan semua yang terjadi kita ambil hikmahnya ya. Kita tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ya, ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Oke ya, kita langsung aja lihat energi dari Putri Chandrawati versi tarot. Tentang apa yang dia rasakan, apa yang terjadi pada dirinya sekarang ya. Dan dari netizen bertanya ya, apakah dia akan dihukum mati ataukah bagaimana ya. Kenapa netizen kadang-kadang pertanyaannya terlalu ekstrim ya, tapi ya kita lihat ya. Dan kalau kalian mau apa ya dibilang, mau punya ide-ide cerita terutama investigasi, boleh langsung ketik di kolom komentar ya, kira-kira apa yang mau kita readingkan ya. Karena sekarang banyak yang lagi booming Verdi Sambo, jadi kita lihat yang Verdi Sambonya sudah saya readingkan ya, bisa kalian lihat di playlist ya. Di situ ada ya tentang investigasi ya. Jadi bisa kalian lihat dan bisa kalian menontonnya ya. Dan kalaupun kalian mau readingan lainnya, baik perbintangan ya, baik karir, keuangan, percintaan, bisa juga langsung di playlist ya. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu dengarkan aja. Oke ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan di hari-hari berikutnya. Kondisi mental Putri Chandrawati dan ke depan, apakah baik-baik aja ataukah bagaimana versi tarot? Kita lihat. Wow. Oke ya, kita sisihkan dulu kartu yang masih tertutup, kita baca kartu yang sudah terbuka. Oke ya, saya lihat di sini dia sedikit tertekan dari suaminya ya. Ya, dikarenakan ada dua ya, apakah dia tetap harus berkata jujur ataukah tidak. Karena saya lihat di sini Putri Chandrawati ini juga mengetahui apa sebenarnya dalang ataupun penyebab dari kematian Brigadir J ya. Dan saya lihat di sini dia banyak tekanan juga ya. Terkadang dia mau berkata jujur ataukah dia tetap berpihak pada suaminya, karena saya lihat di sini dia pun mencintai suaminya. Jadi saya lihat dia lebih apa ya, ikut aja seperti gitu ya. Saya lihatnya dia tekanan batin. Dan apapun yang dia utarakan ya, dia berusaha untuk bisa mendapatkan keadilan untuk suaminya dan dirinya ya. Karena saya lihat di sini sebenarnya mereka ini adalah korban juga ya, dari bukan korban juga sih, tapi maksudnya dia berusaha, dia yang sebagai korban gitu ya, dari mafia-mafia ataupun orang-orang ataupun petinggi-petinggi lainnya luar daripada kasus Brigadir J gitu ya. Saya lihat ini kita bicara kondisinya ya, bukan masalah apa sampai penembakan itu bisa terjadi. Kalau kalian mau penembakan itu bisa terjadi, berarti kita lihat kondisi Verdi Sambo. Bisa kalian lihat di playlist. Sekarang saya mau ke Putri Chandrawati aja. Karena saya lihat di sini dia mau mendapatkan keadilan bagi dia dan suaminya. Karena saya lihat dia dengan suaminya seakan-akan kayak ditumbalkan gitu untuk kepentingan orang-orang di atas ya.
dia lebih ingin tenang ya, dia kayak macam tekanan ya, dan ingin menenangkan diri ya, walaupun banyak beban ya, terutama skenario-skenario yang di benak dia yang harus dia ceritakan ya, tetapi skenario itu terkadang berubah ya, jadi dia bingung kira-kira dia harus mengambil sikap bagaimana, tapi dia berusaha untuk bisa berserah ya, tetap kuat ya. Dia lebih ingin menjadi pribadi dirinya sendiri seperti yang dulu ya, walaupun banyak cibiran, tantangan juga ya, terutama di masyarakat, terutama sosialita juga ya, teman-teman dia yang menjudge dia ya, sehingga ya dia sedih, dia kecewa, dan dia pun sakit hati juga ya, dikarenakan dia sebenarnya dijadikan alat supaya alasan bahwa Brigadir J tentang sudah ada pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati ini ya. Ini menurut tarot ya. Tetapi saya lihat dia berusaha untuk bisa menopang suaminya ya, dia mendukung aja. Dan dia menyerahkan semua ke hukum ya, karena dia tahu bahwa di negara ini negara hukum, toh kalau kita salah kita masih bisa mendapatkan sedikit saya, dia inginkan mendapatkan sedikit keadilan ya, karena bukan hanya suaminya melakukan, Ferdy Sambo melakukan hal itu karena kepentingan Ferdy Sambo saja, tetapi banyak kepentingan di luar itu ya. Dan saya lihat pun dia bimbang dan ragu ya, dengan kehidupan dia sekarang, kehidupan masa depan dia, terutama anak-anak dan keluarganya ya. Walaupun memang saya lihat dia ketakutan dikarenakan ada tanda kutip vonis mati ya. Itu yang dia takut sekali ya, dikarenakan masa depan anak dan keluarganya bagaimana gitu, apalagi masih ada balita ya, yang anak keempat masih kecil ya, jadi mau tidak mau dia harus berpikir keras sebagai seorang ibu ya. Dan saya lihat di sini teman-teman sosialitanya pun menjauh ya, menjudge juga ya, terutama seluruh Indonesia, dan akhirnya dia merasa terkucilkan, ibaratkan apa yang sudah pernah dia pupuk selama ini dan kemewahan akhirnya sirna gitu. Dulu dia dihormati, sekarang dia malah dihujat, jadi mentalnya kurang bagus. Dan saya lihat juga memang dia perlu sekali psikiater ya, dikarenakan ya tekanan mental gitu. Dia berusaha untuk melawan, dia berusaha untuk kuat, tetapi memang saya lihat di sini tidak tepat sasaran. Kenapa? Dikarenakan tekanan-tekanan dari orang-orang di atas ya, terutama suaminya juga, sehingga dia harus mengikuti arus ya. Makanya dia terkadang ingin masalah ini cepat selesai ya, dikarenakan dia ada sedikit penyakit juga ya, tambah pikiran lagi, tambah penyakitnya kambuh. Saya lihat dia migrain, ada sesak nafas ya, dan pikiran kepada anak-anaknya aja, kira-kira bagaimana ke depan nasib mereka, dan lingkungan akan memandang mereka bagaimana ya. Dan saya lihat juga di sini dia dihantui dengan ya ketakutannya di masa depan. Publik tidak bisa menerima dia ya, dan anaknya, mental anak. Dan saya lihat pun di sini dia berjuang sendiri, dikarenakan pada saat di awal dia mendapatkan sugesti dari suaminya akan bahwa kau akan baik-baik saja kalau kau mengatakan seperti gini ya. Tetapi kenyataannya tidak, makanya dia pusing ya, stres, dan harus mengikuti perintah-perintah dari suami ya tentang pelecehan tersebut. Padahal menurut kartu sebenarnya pelecehan itu sebenarnya hanya alasan ya untuk menutupi bisnis-bisnis terselubung ya, yang mana kita tahu di awal tadi ya, kita lihat di readingan sebelumnya tentang Ferdy Sambo, saya lihat
ada beberapa, ibaratkan gurita kan, bisnis itu menggurita sehingga satu dan lain hal berkaitan. Kalau Verdi Sambo bongkar, otomatis banyak orang yang akan bermasalah, dan itu dia takut nanti ada ancaman ke anaknya. Jadi mau tidak mau dia harus ikut terlibat. Dengan cara apa supaya Brigadir J ini bisa dieksekusi, dan alasannya apa? Ya otomatis dia sepakat untuk bisa bekerja sama. Ini menurut kartu ya. Karena ada beberapa yang disembunyikan, bukan hanya bisnis 303, saya lihatnya di sini banyak ya. Jadi seperti gitu, menggurita ya. Dan walaupun pada saat itu ya saya lihat dia tuh ini apa, ibaratkan menyesal. Dia sangat-sangat menyesal ya. Sudah mengikuti dari awal. Sebenarnya dia ingin mengucapkan semua yang dia tahu ya, tetapi ada tekanan. Jadi ibaratkan ya sudah, kita sudah terlanjur ya, karena dia tahu bahwa dijanjikan bahwa pertama keselamatan, yang kedua akan baik-baik saja kalau kamu berskenario seperti begini. Tetapi malah dia mendapatkan, ibaratkan dia sendiri yang bersalah 100%, padahal sebenarnya dia ini menyelamatkan banyak orang. Tetapi orang itu tidak pernah mau melihat mereka, padahal sudah men-setting skenario-skenario untuk apa ya, kayak macam dibilang 100% mereka yang bersalah, padahal sebenarnya dia ini korban gitu. Jadi ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Kita lihat aja nanti ke depan bagaimana dia punya perkembangan ya, kita kawal terus ya. Sampai dia sekarang pusing sendiri untuk mencari ide ataupun masukan-masukan dari orang-orang di atasnya untuk skenario apa supaya publik bisa menerima ya. Dan dia pun berusaha untuk bisa mengikuti aja demi anak-anak ya. Dia lebih ingin mendapatkan keadilan, dia akan berusaha untuk yang terbaik ya. Walaupun memang dia tahu bahwa dia sudah salah dan masalah ini sudah rumit ya. Dia takut aja kehilangan semua, baik harta, suami ya. Dia takut kalau seandainya dia tidak punya apa-apa. Karena kenapa? Karena dia sudah hidup mewah, sudah berkelimang harta, orang semua menghormati dia. Tetapi sekarang tidak ada, orang melirik pun tidak ada, malah menjudge. Dan dia pun takut anak-anaknya juga terbawa, diikut ya, dibully, dan perlakuan tidak adil dari sahabat ataupun orang-orang sekitar ya. Jadi dia sebenarnya merasa sedih, tapi dia berusaha untuk menguatkan diri. Kita lihat apakah dia akan juga sama ataukah dia akan menerima hukuman mati. Ini pertanyaan dari netizen ya. Ini yang tadi kondisi dia saat ini ya, mental dia ya. Karena di sini memang banyak kejanggalan, makanya kita tetap harus kawal ya, supaya keadilan bisa kita dapatkan gitu. Oke. Saya lihat di sini dia berusaha untuk kuat ya, walaupun memang kondisinya dia berjuang sendiri ya. Dia kondisinya berjuang sendiri. Kenapa? Dia disudutkan karena seakan-akan dia berusaha untuk bahwa skenario ini adalah pelecehan. Tetapi menurut kartu sebenarnya banyak yang sebenarnya diketahui Brigadir J dan Putri Chandrawati, tetapi masih banyak yang Putri Chandrawati tutup-tutupi ya. Tapi dia berusaha saja untuk menyeimbangkan semuanya, baik energi, mental, sekuat tenaga ya. Untuk apa? Untuk anak-anaknya ya. Karena apa? Ada tekanan, ada takut terjadi apa-apa pada anak-anak, ada ancaman ya, seperti gitu. Ini menurut kartu. Jadi ibaratkan ya dia berusaha untuk kuat, tapi hatinya rapuh gitu ya. Dan tekanan dari dalam. Kalau dibilang apakah dia akan hukuman mati, sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada hukuman mati
ya, tetapi dia berusaha untuk bisa meminta keadilan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin hukuman seumur hidup. Kalau mati mungkin dia tidak bisa anak-anaknya dia, ya, bukan mengurus juga, tetapi mungkin masih bisa dibesuk, masih bisa apalagi anak yang masih balita, ya. Tapi saya lihat di sini dia bisa terkerin, tapi dia kayak macam naik banding gitu, ya. Sehingga saya lihat di sini dia lebih ke suaminya, ya, tetapi dia memang ada tekanan mental, dan mungkin kalau dibilang dia berusaha sendiri. Jadi dalam artian dia tetap dihukum, ya, tetapi kalau hukuman mati kayaknya tidak, tetapi ada hukuman seumur hidup, ya. Ataupun artinya yang tadi saya bilang hukuman mati memang dia ini, tapi ada pertimbangan-pertimbangan dari mungkin pihak pengadilan yang bisa kalau dibilang tidak memberatkan, meringankan hukuman dia. Jadi dia bisa hukuman penjara seumur hidup, dan itu pun mungkin bisa kalau kelakuannya baik, ataupun lihat juga kondisinya ke depan. Saya lihat malah mungkin nanti dia dapat remisi atau bagaimana, ya. Seperti gitu, karena dilihat juga dari dia korban, dia ini, ya, tapi nanti kita lihat apakah dia betul-betul mau berbicara jujur ataukah tidak, ya, karena masih banyak yang dia sembunyikan. Tetapi kalau dia jujur, anaknya terancam, dan hidupnya juga, walaupun dia bebas, ya. Itu yang bikin dia dilema sebenarnya. Karena apa? Banyak melibatkan petinggi-petinggi di atas, dan bukan orang-orang biasa, gitu. Jadi itu yang membuat dia stres, dia pasrah aja, walaupun memang kondisinya dia merasa tidak adil. Oke, itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan beliau baik-baik aja, ya. Kita kawal juga, dan jangan terlalu menjudge juga, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita lihat aja, semoga keadilan pun bisa berada di pihak semuanya, ya, yang benar gitu. Oke, terima kasih, saya pamit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.